Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok P6, kelas F4702 PJJ, yang terdiri dari saya sendiri, Pria Septiadi, kemudian ada Mas Abdurrahman Faras Fadilah, kemudian ada Mas Adam Kurniawan, dan ada juga Mbak Konita. Di sini kita ingin menjelaskan mengenai project procurement, mata kuliah manajemen project. Oke, yang pertama ada penjelasan mengenai Project Procurement Management. Project Procurement Management adalah proses memperoleh barang dan jasa dari pihak di luar tim proyek. Dalam konteks proyek teknologi informasi, procurement sering disebut sebagai purchasing atau outsourcing. Banyak proyek TI bergantung pada sumber daya eksternal karena keterbatasan keahlian internal, kebutuhan teknologi khusus, atau tuntutan waktu yang ketat. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai procurement sangat penting bagi project manager untuk memastikan proyek berjalan efektif dan efisien. Pentingnya procurement dalam proyek TI. Dalam buku Curtis Welby ini menjelaskan bahwa banyak proyek TI bergantung pada sumber daya eksternal karena keterbatasan keahlian internal dan kebutuhan teknologi khusus. Outsourcing dipilih untuk mengurangi biaya, meningkatkan fleksibilitas, serta memungkinkan organisasi fokus pada aktivitas inti. Namun, procurement yang tidak bisa dikelola dengan baik dapat menimbulkan risiko besar bagi keberhasilan proyek. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Faras. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses dari Project Procurement Management. Menurut Pimbuk, yang dijelaskan dalam buku, Project Procurement Management ini terdiri dari 3 proses utama. Yang pertama ada Plan Procurement Management, Conduct Procurements, dan Control Procurements. Ketiga ini proses yang dilakukan secara berurutan dari selama awal proyek gitu ya, sepanjang siklus hidup proyek. Next, boleh. Nah, jadi apa sih Plan Procurement Management ini? Plan Procurement Management ini adalah proses untuk menentukan apakah proyek ini perlu untuk membeli barang atau jasa dari luar. Terus gimana cara pengadaannya, kontrak yang digunakan gimana, tahapnya apa aja, dan output yang penting dari proses ini tuh meliputi Procurement Management Plan serta SOW atau Statement of Work. Boleh lanjutkan. Nah, setelah planning selesai dilakukan, proses selanjutnya adalah conduct procurement. Pada proses ini, setelah pembeli mendapatkan proposal atau penawaran dari seller, pembeli dapat mengevaluasi proposal tersebut dan dapat memilih supplier yang terbaik dan menandatangani kontrak resmi. Ini disebut juga dengan source selection. Atau pembeli juga bisa membatalkan procurement yang akan dilakukan. Dokumen-dokumen yang penting dalam proses ini adalah RFP atau Request for Proposal yang merupakan dokumen untuk mengumpulkan proposal dari suppliers, dan juga RFQ atau Request for Quote yang merupakan dokumen untuk mengumpulkan quote atau penawaran dari supplier. Lalu proses selanjutnya adalah Controlling Procurement. Nah, pada proses ini proses yang memastikan bahwa seller memenuhi kontrak yang telah ditentukan. Dalam proses ini, project manager juga harus memperhatikan perubahan yang mungkin terjadi di dalam proyek. Lalu control procurement juga melibatkan penutupan procurement atau disebut juga dengan contract closure yang dilakukan setelah semua pekerjaan selesai. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah masih dalam controlling procurement, di mana pengendalian pengadaan memastikan bahwa kinerja penjual memenuhi persyaratan kontrak. Hubungan kontraktual atau hubungan hukum, yang berarti tunduk pada hukum kontrak negara, bagian, dan federal. Sangat penting bahwa para profesional hukum dan kontrak yang sesuai terlibat dalam penulisan administrasi kontrak. Di antaranya ada fixed price contracts, yaitu harga sudah ditentukan oleh
dan ditentukan dan risiko buyer rendah. Lalu ada cost reimbursable contracts, yaitu biaya aktual dibayarkan dengan risiko buyer tinggi. Lalu ada time and material contracts, di mana pembayaran berdasarkan waktu dan material. Lalu yang berikutnya ada contact risk, di mana ada beberapa, di antaranya risiko paling kecil untuk buyer, firm fixed price FFP contract yang memiliki harga tetap, namun seller menanggung risiko biaya. Lalu ada risiko paling besar untuk buyer, di mana cost plus percentage of cost CPPC, di mana seller tidak punya insentif mengendalikan biaya. Lalu ada point of total assumption PTA, di mana titik kontraktor harus menanggung seluruh biaya tambahan digunakan dalam fixed price incentive free contract. Lalu yang terakhir ada e-procurement, di mana penggunaan teknologi elektronik dalam proses pengadaan. Contoh e-procurement meliputi e-tendering, e-sourcing, dan e-invoicing, di mana penggunaan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan dalam proses pengadaan, terutama pada organisasi yang berskala besar. Lalu di sini dapat disimpulkan bahwa project procurement ini merupakan bagian terpenting dalam manajemen proyek TI, di mana project manager harus memahami proses procurement, jenis kontrak, serta resiko yang terkait agar dapat mengelola hubungan dengan pihak eksternal secara efektif. Procurement yang direncanakan dan dikendalikan dengan baik akan meningkatkan peluang keberhasilan proyek secara keseluruhan. Oke, terima kasih banyak. Sekian presentasi dari kelompok PA6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.